Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18 Pasangan Suami Istri yang Aneh bin Mustahil. Cinderella celingak-celinguk berjalan, sambil mengendap-endap mengintai sekitar. Ia takut jika Agam melihatnya, dan akan mengurungnya lagi di dalam kamar. Lalu menjajahnya semalaman penuh, Cinderella merasakan kesal. Karena sudah lebih dari 3 hari ia tak melihat sinar matahari, ataupun mendengar ayam berkokok. Karena kelakuan baru Agam yang terus menghentak, walau sebenarnya dia juga menikmati apa yang dilakukan Agam pada tubuhnya. Dasar bule Arab titisan unta, berani-beraninya di mengurungku selama 3 hari 3 malam. Gerutu Cinderella merangkak seperti bayi, menuju ke arah pintu keluar sambil melihat sekitar. Mandi di mana dia? Apa unta itu mandi di sungai? Gumam Cinderella. Sedangkan Agam baru keluar dari kamar mandi di kamar sebelah, dengan wajah berseri sambil menggosok rambutnya dengan handuk kecil. Lalu masuk ke dalam kamar. Yang, sepertinya kita harus belanja bulanan deh. Sabun di kamar mandi sebelah sudah habis. Agam tak melanjutkan perkataannya. Saat orang yang dia ajak bicara tidak ada di atas ranjang. Ella, Cinderella. Agam berteriak memanggil istrinya. Sementara yang dicari sudah berhasil keluar dari rumah. Lalu berjalan dengan cepat dari teras rumah. Saat telinganya mendengar Agam memanggil-manggil namanya. Cinderella berpikir jika Agam tidak akan mencarinya, karena dia sudah menuliskan pesan bahwa dia ada keperluan sebentar. Tapi nyatanya si Wan Abut titisan unta itu terus berteriak memanggil namanya. Seperti seorang anak kecil yang terlepas dari genggaman ibunya, yang Agam berteriak dari atas jendela. Cinderella berhenti melangkah lalu menoleh ke belakang. Cinderella melototkan matanya. Kakinya pun sudah aba-aba untuk berlari menghindari Agam. Ah, kabur! Teriak Cinderella sambil berlari kencang. Sementara Agam mengerutkan keningnya saat ia melihat Cinderella berlari. Heh, mau lari dariku? Tidak akan bisa. Agam dengan cepat menyambar kaos miliknya lalu keluar dari kamar. Namun Agam harus kembali lagi. Saat ia sadar hanya memakai handuk. Ah sial, bagaimana aku bisa lupa hanya memakai handuk saja? Gumam Agam lalu memakai celananya dengan cepat. Ia tidak akan membiarkan Cinderella kabur dari genggamannya. Stop! Cinderella menghadang Kang Ojek, lalu naik ke atas motornya. Cepat, antarkan aku ke ujung dunia, di mana suamiku tidak akan menemukan diriku. Ucap Cinderella membuat Kang Ojek bingung. Bensinnya nggak bakalan cukup, Neng. Jika saya antarkan Neng ke ujung dunia, ya ilahi. Cinderella memukul bahu Kang Ojek. Kamu nggak tahu kentut bau ya? Itu hanya peribahasa bodoh kalilah kau.
Cepat tancap gasnya dan bawa aku ke Ciwidey. Ke Soreang, ke ujung Bandung pun bolehlah. Yang penting suamiku tidak menemukan diriku untuk hari ini saja. Oh baik Neng, kalau begitu hayulah. Kang Ojek menyalakan motornya lalu menginjak kupling dan telinga Cinderella dijewer oleh Agam dari arah belakang, membuat Cinderella langsung cemberut. Sedangkan Agam menyunggingkan bibirnya. Mau kabur kemana, hah? Ampun. Cinderella turun dari atas motor dan berdiri di sebelah Agam. Nggak kabur kok, Yang. Ini nih tukang ojek sialan yang menyuruhku naik ke atas motornya. Dia bilang mau bawa lari aku ke ujung dunia, supaya nggak bisa ketemu denganmu lagi. Aduh Cinderella dengan segala kecurangan dan kelicikannya. Sementara Kang Ojek terkejut setengah modar. Saat ia difitnah dengan kejam oleh wanita yang baru ia jumpa. Apalagi setelah melihat Agam yang berotot besar. Tengah berkacak pinggang memelototi dirinya. Seakan ingin menelan dirinya bulat-bulat. Glik, Kang Ojek menelan ludahnya dengan kasar. Waduh, habislah badanku yang kerempeng ini. Jika tangan besarnya mengibas badanku, bisa-bisa aku terbang sampai tembus ke dunia lain ini mah. Gumam Kang Ojek dalam hati. Kau ingin membawa istriku kabur? Tanya Agam mengintimidasi Kang Ojek. Hingga Kang Ojek merinding mendengar suara bariton Agam yang bertanya padanya. Ampun Pak Bule, bukan saya yang ajak istri Anda, tapi istri Anda yang ngajak saya tadi. Suer tak kewer-kewer deh, ucap Kang Ojek mengacungkan dua jarinya membentuk huruf V. Siapa Pak Bule? Sejak kapan aku menikah dengan Bu Bule, hah? Bentak Agam masih mode melotot. Kang Ojek memejamkan matanya, sambil memukul mulutnya beberapa kali. Aduh, salah lagi. Gumam Kang Ojek dalam hati. Sedangkan Cinderella yang melihat Agam dan Kang Ojek sedang adu argumen. Ia pun melangkah ke belakang dengan perlahan. Lalu berlari tanpa menimbulkan suara agar Agam tidak mendengarnya. Jawab. Sentak Agam membuat Kang Ojek langsung turun dari motor lalu berlutut. Ampun, saya masih jomblo tuan. Ucap Kang Ojek takut jika dipukul oleh Agam, dan membuat muka pas-pasannya bakak belur tak berbentuk. Namun tanpa diduga netra matanya melihat wanita tadi. Sudah berlari jauh membuat Kang Ojek melototkan matanya. Itu oh, tunjuk Kang Ojol ke arah Cinderella. Itu, apa hah? Agam bingung. Itu tuan, istri Anda kabur lagi. Agam langsung menoleh ke belakang. Dan benar saja ia melihat Cinderella sudah berlari jauh darinya. Hais, ini semua gara-gara dirimu. Agam berlari mengejar Cinderella. Sedangkan Kang Ojek buru-buru naik ke atas motor dan menancap gas. Ia takut jika Agam kembali atau wanita tadi yang membuatnya hampir kena sial hari ini. Amit-amit ya Tuhan,
Jangan sampai aku bertemu kembali dengan pasangan suami istri yang aneh bin mustahil itu kembali, gerutu Kang Ojek. Agam masih setia mencari istrinya yang masih belum ia temukan. Pria bertubuh tinggi dengan otot kekar itu tidak akan menyerah sampai istrinya berada di pelukannya lagi. Agam, kamu mau kemana? Tanya Nungki si ulat keket berbulu domba nongol dari jendela mobil. Ia tersenyum senang saat ia tak sengaja melihat Agam sedang celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. Agam yang masih mencari Cinderella menoleh saat namanya ada yang memanggil. Kau, Agam mengenali Nungki. Nungki menepikan mobilnya lalu turun dari mobil menghampiri Agam. Ya, ini aku, memangnya siapa lagi? Aku pikir badut yang ada di alun-alun, gumam Agam dengan pelan. Hah, apa? Kamu bicara apa tadi? Tidak, aku sedang mencari Cinderella. Lo memangnya Cinderella kemana? Kalau aku tahu Cinderella di mana, mana mungkin aku mencarinya? Ketus Agam memutar matanya dengan malas. Sedangkan Nungki tersenyum kikuk. Lalu menawarkan diri untuk mencari bersama memakai mobilnya. Agam terdiam dan berpikir sejenak lalu mengangguk. Baiklah, ayo kita cari. Agam masuk terlebih dahulu ke dalam mobil. Sedangkan Nungki berteriak di dalam hatinya senang saat ia akan berduaan di dalam mobil bersama saudara iparnya. Ah, rezeki nomplok ini mah, gumam Nungki dalam hati lalu masuk ke dalam mobil. Di sisi lain orang yang tengah Agam cari, ternyata sudah berkumpul dengan teman-temannya di kos-kosan milik Meli. Dan saat kedatangan Cinderella terkena amukan dari Meli karena 3 hari yang lalu. Membuat ia menanggung hukuman untuknya, dan membuat kaki Meli gempor dan bengkak. Tapi namanya juga sudah bestia, mereka sudah tertawa kembali saat Cinderella yang somplak dan minim akhlak itu mencemari semua teman-temannya tentang bercocok tanam dan garap menggarap, membuat semua teman wanitanya ngiler dari bibir atas maupun bibir bawah sudah basah saja. Sedangkan Meli langsung teringat saat ia mendengar cerita garap menggarap dari mulut Cinderella, mengingatkan dirinya tentang malam itu. Malam panjang yang menggairahkan dia habiskan dengan seorang pria yang tidak ia kenal. Dan melakukan one night stand di salah satu kamar hotel. Meli tak sempat melihat wajahnya karena samar-samar. Dan di pagi hari pun Meli langsung pergi walau hatinya kecewa saat mahkota berharga miliknya ia berikan pada seorang pria yang tidak ia kenal, dan Meli bernafas lega saat ia mengetahui bahwa dirinya tidak hamil anak pria itu. Heh Mel, kok lu ngelamun sih? Cinderella menyenggol bahu Meli yang sejak tadi hanya diam saja. Hah, kenapa? Tanya Meli yang sudah sadar dari lamunannya. Dih, mikirin apa sih sampai nggak ngeh gitu? Mau wik-wik juga ya? Ledek Nur, apaan sih? Meli malu-malu, padahal dia sudah merasakannya tanpa teman-temannya tahu.
Udah pulang di sana, nanti suamimu nyari kasihan tahu. Usir Melly yang mana membuat Cinderella cemberut. Ngusir aku ceritanya nih, bukan ngusir, tapi takutnya si barang unta masih nyariin Luella. Iya juga ya, takut digondol orang nanti. Ya udah gue pulang dulu ya, Bye. Cinderella keluar dari kos-kosan milik Melly lalu membuka pintu keluar. Namun saat Cinderella membuka pintu, Agam dan Nungki sudah berada di depannya. Dengan Agam yang menatapnya dengan intens. "Kak, kau di sini?" Cinderella tergagap. Sedangkan Nungki tersenyum bahagia karena yang ada di pikirannya, Cinderella akan dimarahi dan dibentak oleh Agam. Namun pikiran Nungki itu salah besar. Dan Nungki merasa kecewa saat Agam memeluk Cinderella dan mengkhawatirkannya. "What? Aku pikir Agam akan memarahinya. Syukurlah aku menemukanmu. Kau tahu aku sangat khawatir." "Apa ada yang terluka?" Agam memeriksa setiap jengkal tubuh Cinderella takut tergores atau luntur. Cinderella merasa bingung dengan sikap Agam yang mengkhawatirkan dirinya. Cinderella pikir Agam akan memarahinya saat ia kabur. Tapi nyatanya Agam begitu perhatian padanya. Dan itu membuat Cinderella menghela nafas lega. "Ayo kita pulang." Agam menggandeng Cinderella melangkah pergi dari kos-kosan Melly. Sedangkan Melly dan teman-teman beserta Nungki hanya bisa terperangah menyaksikan keuuan pengantin usang itu. Aku juga mau dong diperhatiin seperti itu. Aku juga mau. Nungki melehoi membayangkan jika dia yang berada di posisi Cinderella. Sedangkan Melly yang mendengarkan gumaman Nungki langsung menyeret teman-temannya untuk masuk ke dalam kamarnya. Ia tidak mau berurusan dengan ulat keket berbulu domba yang akan membuatnya darah tinggi. Sementara Agam dan Cinderella yang sudah keluar dari pagar langsung melepas genggaman tangan mereka. Dan Agam langsung menjewer telinga Cinderella. "Dasar istri somplak minim akhlak. Berani-beraninya membuatku mencari dirimu seharian sampai larut malam. Ampun, habisnya kamu ngurung aku terus. Aku kan bosan berada di kamar terus," ucap Cinderella memelas. "Oh, kamu bosan berada di kamar?" Cinderella mengangguk. "Baiklah, jika bosan kita akan melakukannya di dapur, ruang tamu. Jika perlu di teras rumah agar semua orang menonton. Ayo pulang dan akan aku beri kamu pelajaran," bisik Agam yang masih menjewer telinga Cinderella. "Matilah aku, auto gak bisa jalan besok ini mah. Ibu tolong," gumam Cinderella dalam hati dengan muka yang sudah pasrah. Agam dan Cinderella sudah sampai di rumah. Alih-alih akan memberikan pelajaran pada istrinya yang sudah berani kabur. Tanpa disangka rumahnya kedatangan tamu tak diundang, yaitu mertuanya yang tidak lain adalah ayah Haris. Dan istrinya si penyihir Meksiko. Kedatangan ayahnya membuat Cinderella bernafas lega. Dan langsung berhamburan memeluk ayahnya. Bersyukur dalam hati karena kali ini ia selamat.
Dari cengkeraman si pisang tanduk Made in Arabia, yang selalu membuatnya menjerit dalam kenikmatan. Bahkan Cinderella memeluk Amora si ibu tiri, dan itu membuat si penyihir dari Meksiko merasa heran. Dengan sikap Cinderella yang manis padanya, membuat Amora was-was dan takut melihat sikap anak tirinya yang ambigu. Si Upik Abu dari kayangan arwah ini kenapa? Apa dia kesembet temannya ya di pohon jambu? Gumam Amora dalam hati. Ayah, ada apa kemari? Ayah ingin membicarakan sesuatu sama kalian. Sekalian berkunjung ke rumah yang kalian tempati. Jawab Ayah Haris dengan senyuman. Sedangkan Agam terlihat masam. Karena gagal memberikan pelajaran pada Cinderella di tempat lain. Siska mengintip dari jendela sambil mengusap perut Buncita. Ia merasa heran karena sejak tadi pagi Gano tidak mengganggunya dengan kata-kata maaf. Bahkan Siska tidak melihat bayangannya. Kemana dia? Apa dia baik-baik saja di rumahnya? Gumam Siska, ada sedikit kekhawatiran hinggap di lelung hatinya. Saat pria gondrong bertubuh tinggi besar itu tak ia lihat sejak tadi pagi. Siska menutup gorden jendela dengan kasar. Apa-apaan sih? Ngapain aku khawatir dengan pria breng? Itu, gumam Siska lalu membuka pintu dan melangkah keluar. Siska duduk di rerumputan depan rumahnya, menghirup udara malam yang dingin menerpa kulit. Ketika ia duduk dalam kesunyian, tiba-tiba Siska teringat waktu bersama Gano dulu. Walau tak banyak kisah manis di antara mereka berdua, namun ada beberapa kejadian manis yang Siska rasakan ketika bersama Gano. Terutama perkataan cinta yang sempat Gano ucapkan padanya, walau Gano sendiri menampik bahwa dia tidak mengatakan jika perkataan cinta itu untuknya. Namun Siska sudah baper duluan. Ketika Siska sedang memikirkan Gano, tiba-tiba orang yang sedang ada di pikiran Siska muncul dari arah belakang. Lalu duduk di depan Siska membuat ia terkejut melihat Gano ada di depannya. Kau, mau apa kau kesini? Siska ingin berdiri, tapi Gano mencegahnya dan memeluk pinggang Siska. Hingga pandangan mereka bertemu, bahkan wajah mereka tidak mempunyai jarak sama sekali. Bisakah kita berbicara dari hati ke hati? Aku mohon. Ucap Gano dengan lirih. Bahkan nafas hangat berbau min bisa Siska rasakan. Membuat Siska gugup dengan jantung berdetak dengan kencang. Apalagi yang harus kita bicarakan? Sepertinya tidak ada, dan tolong lepas tanganmu dari pinggangku. Aku tidak akan memaksamu kembali padaku. Tapi aku mohon satu hal padamu Siska. Biarkan aku bertanggung jawab pada anakku. Tidak perlu kita menikah jika kau tidak mau. Asalkan aku tetap berada di sisi kalian. Dan menjaga kalian itu sudah cukup bagiku. Lirih Gano dengan mata sayu. Ada apa denganmu? Apa kau sakit? Siska merasakan hawa panas dari tubuh Gano. Aku hanya demam kecil saja. Tidak usah mengkhawatirkan aku.
Kepala Gano jatuh ke pundak Siska, hingga Gano tak sadarkan diri hingga pingsan di pelukan Siska. Hei, kau baik-baik saja, kepalamu berat sekali. Gano, Siska menggoyangkan bahu Gano. Namun tak ada sautan membuat Siska bingung hingga tubuh Gano tergeletak. Tolong. Siska berteriak meminta tolong, dan beberapa pemuda yang sedang meronda menghampiri Siska lalu menggotong Gano ke dalam rumah Siska. Keesokan paginya, di sebuah rumah sederhana, tepatnya di kediaman Siska, sang pemilik rumah tengah menggerutu tak jelas pada seseorang. Dasar merepotkan, gerutu Siska pada Gano yang tengah ia suapi makan. Kalau kamu gak terbiasa hidup miskin gak usah belagu, sosokan pindah ke rumah kecil. Siska terus-menerus menggerutu, namun tak ayal tangannya terlentur menyuapi Gano. Hingga nasi di atas piring sampai habis. Sedangkan dalam hati Gano, ia tak banyak bicara dan menikmati perlakuan Siska padanya. Walau mulut Siska tak henti-hentinya menggerutu dan memaki dirinya. Ternyata di balik hatinya yang keras, ada sisi lembut dan rasa peduli padanya. Terbukti semalam Siska merawatnya dengan baik, bahkan mengecek suhu badannya beberapa kali. Yang mana membuat Gano semakin merasa bersalah atas apa yang sudah ia perbuat. Terima kasih, ucap Gano menatap Siska dengan lembut. Siska langsung diam lalu menatap Gano dengan kening mengkerut. Terima kasih untuk apa? Terima kasih untuk dirimu yang menjagaku semalaman. Nggak usah geer kamu. Aku jaga kamu semalaman karena takut kamu mati di rumahku. Bisa repot nanti urusannya. Ucap Siska dengan nada sinis, membuat Gano tersenyum kecewa saat mendengar jawaban dari Siska. Sebegitu bencinya Siska padanya, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkan aku? Tidak usah melakukan apapun, karena aku tidak butuh apapun. Tapi aku juga gak bakal ngelarang kamu untuk bertanggung jawab pada anakmu. Kita bisa mengurusnya tanpa ada ikatan pernikahan kan? Ujar Siska yang sudah berpikir semalaman. Senyum terbit yang cerah di wajah Gano. Dia yang lesu kini bersemangat kembali saat Siska memperbolehkan dirinya untuk bertanggung jawab pada anaknya. Tidak apa jika sekarang Siska tidak mau menikah dengannya. Gano yakin 100% jika nantipun Siska akan memaafkan dirinya. Dan mereka akan berkumpul menjadi satu keluarga. Siska hanya membutuhkan waktu untuk menerimanya kembali. Karena tak bisa menampik jika Siska pun ada rasa pada Gano. Walau Gano sering kasar padanya. Bahkan getaran itu masih ada jika mereka saling bertukar pandang. Sekali lagi terima kasih Siska, kali ini percayalah padaku bahwa aku akan menjaga kalian dengan sepenuh jiwaku. Gano memegang tangan Siska. Gano dengan semangat turun dari ranjang, membuat Siska bingung. Kau mau kemana? Tanya Siska. Aku akan mandi.
Siapa tahu kamu menginginkan sesuatu. Jadi aku harus siap-siap bukan? Bukannya kamu masih demam? Jangan memaksa, nanti kamu bisa sakit lagi. Tidak apa, aku sudah sembuh kok. Jadi kamu mau apa? Apa kamu menginginkan sesuatu atau ingin aku ambilkan sesuatu? Tawar Gano penuh semangat. Siska diam dan menggelengkan kepalanya tak percaya. Jika Gano sesemangat itu. Baiklah, bisa kau buatkan aku 1 gelas susu? Karena itu yang belum aku rasakan. Dek, hati Gano membeku dan terasa diremas. Saat Siska menginginkan ia membuatkan susu untuknya, sekelebat bayangan tentang ia dan Maria dulu masih bersama. Gano tidak pernah lupa untuk membuatkan susu ibu hamil untuk Maria, di pagi hari dan malam hari. Gano begitu semangat menantikan lahirnya si buah hati. Namun Tuhan berkehendak lain. Dan membuka tabiat Maria sekaligus membuka hatinya ke jalan yang benar. Gano, hei, kenapa melamun? Kamu gak mau aku bikinin aku susu? Hah, gak dong, kata siapa? Aku akan segera kembali. Gano melangkah keluar kamar menuju dapur. Begitupun Siska mengikuti Gano dari belakang. Dan duduk di meja makan menunggu 1 gelas susu untuknya. Gano dengan telaten ngambil gelas dan sendok, lalu membuka kotak susunya. Ini sudah habis. Hah, masa sih? Oh ya ampun, aku lupa untuk membelinya. Tenang, tidak usah khawatir. Aku akan menghubungi seseorang untuk membelinya. Gano dengan segera mengambil ponselnya, lalu menghubungi seseorang. Untuk membelikan susu ibu hamil paling bagus dan paling mahal. Bersambung.